Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Sylvia dari tingkat 1 D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analising dan reporting. Analising dan reporting merupakan unit reka medis atau URM yang berfungsi sebagai penganalisis dan pelapor dalam sistem pelayanan reka medis. Sebagai penganalisis semua data reka medis yang masuk ke unit reka medis untuk diolah menjadi informasi yang disajikan dalam laporan guna pengambilan keputusan manajemen di rumah. Tugas pokok pelayanan reka medis di analising dan reporting yaitu menyusun laporan Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS diatur oleh Kemenkes Republik Indonesia meliputi RL1, RL2, RL3, RL4, dan RL5 setiap bulan, tribulan, semester, dan tahunan. Membuat laporan morbiditas rawat inap rumah sakit berdasarkan indeks penyakit rawat inap, membuat laporan mortalitas rumah sakit berdasarkan indeks kematian, membuat laporan jenis operasi rumah sakit berdasarkan indeks operasi atau tindakan, membuat laporan kegiatan setiap dokter rumah sakit berdasarkan indeks dokter. Formulir, catatan, dan laporan yang digunakan di analising dan reporting yaitu sensus harian dari masing-masing unit pelayanan reka medis sebagai dasar penyusunan kegiatan rumah sakit, formulir rekapitulasi harian, bulanan, tribulan, dan tahunan, indeks penyakit, indeks operasi atau tindakan, indeks dokter, dan indeks sebab kematian. Buku register pelayanan analising dan reporting. Catatan-catatan khusus untuk analisis statistik. Fungsi-fungsi yang terkait dengan pelayanan reka medis di analising dan reporting yaitu fungsi assembling yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kelengkapan isi dokumen reka medis, pencatatan pada kartu kendali atau KK, perakitan kembali urutan dokumen reka medis, penerimaan sensus harian dari unit-unit pelayanan. Fungsi coding atau indexing bertanggung jawab terhadap pembuatan indeks penyakit, indeks operasi atau tindakan, indeks dokter, dan indeks sebab kematian, pencatatan pada kartu kendali, penyerahan indeks dan kartu kendali ke analising atau reporting. Fungsi filing bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen reka medis, penyediaan dokumen reka medis bila diperlukan untuk analisis dan pembuatan laporan. Saya akan membuat tabel 10 besar penyakit yang ada di rawat jalan. Yang pertama, klik Rajal, rawat jalan, kemudian Insert, kemudian Pivot Table, kemudian OK. Nah, setelah seperti ini, kita pindahkan diaglis ke row label, kemudian diaglis lagi ke value. Nah, setelah seperti ini kan masih dalam bentuk angka, kita ubah ke dalam bentuk persen. Caranya yaitu count of diaglis 2, kemudian value, kemudian kita pilih of grand total, kemudian OK. Nah, setelah seperti ini, kita buat nomornya terlebih dahulu. Caranya, klik Insert, kemudian kita kasih nomor. Kita tarik ke bawah. Nah, karena saya ingin membuat tabel 10 besar penyakit, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Klik yang ada di row label, kemudian more sort, kemudian pilih descending, kemudian count of diaglis, kemudian OK. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal pindahkan ke sheet yang baru. Caranya yaitu blok, kemudian kita copy, lalu kita pindahkan ke sheet yang baru. Kita paste. Nah, setelah seperti ini, kita kasih namanya dulu. Nomor,
kita ubah maksudnya. Yang ini kode ICD 10. Lalu yang ini jumlah. Kemudian yang ini persen. Nah, setelah seperti ini, kita buat deskripsi dari penyakit tersebut. Insert. Nah, kita buat deskripsi. Kita tulis deskripsinya terlebih dahulu. Nah, setelah diberi deskripsi, kita jumlahkan terlebih dahulu total. Kemudian yang ini 100%. Nah, setelah seperti ini, kita buat tabelnya. Klik insert, kemudian tabel. Nah, setelah seperti ini, kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya. Klik insert, kemudian pilih mana yang mau kita pilih. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal beri kesimpulan dari tabel yang sudah kita buat. Kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas, maka penyakit yang terbanyak adalah P03.4 atau penyakit sirkulasi dan pernafasan sebanyak 38 atau 9,82%. Kemudian kita rename hasil RJ atau rawat jalan. Sekian penyampaian dari saya mengenai analising dan reporting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.